Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada PowerPoint kedua ini, kita akan melanjutkan tentang kenampakan alam daerah perairan. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang wilayah daerah daratan. Ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, kemudian lembah, kemudian tanjung. Nah, hari ini kita akan membahas tentang wilayah perairan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pembagian kenampakan alam. Kedua, siswa dapat menunjukkan contoh kenampakan alam di lingkungan sekitar. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial dan budaya di suatu daerah dalam hubungannya dengan kenampakan alam yang ada. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Pada pertemuan kemarin sudah disinggung tentang kenampakan alam. Apa sih kenampakan alam? Yaitu semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Lalu kenampakan alam tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Jadi anak-anak ada dua ya, daratan dan perairan. Kita akan langsung mulai pembahasan tentang kenampakan alam di wilayah perairan. Yang pertama adalah danau. Nah, kalian bisa lihat danau ya. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air dan terbentuk karena peristiwa alam. Ya. Kurang lebih seperti ini. Contohnya, kalian lihat Danau Kalimutu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi di daratan dia kayak ada cekungan yang luas, kemudian ada genangan air. Nah, terbentuk karena peristiwa alam. Peristiwa alam seperti apa? Seperti gunung meletus. Nah, kemudian di sini terbentuklah cekungan, lalu terisilah air. Nah, airnya dari mana? Dari sumber bumi. Kemudian sungai. Kalau sungai mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Sungai adalah aliran air yang berada di daratan, mengalir dari wilayah hulu di dataran tinggi hingga ke hilir atau muara di wilayah dataran rendah. Ini adalah contoh ilustrasi sungai. Contoh, Sungai Musi di Sumatera Selatan. Ini sungai, lalu ada tempat penyeberangan atau sering dinamakan jembatan. C. Rawa. Apa sih rawa? Rawa adalah genangan air di wilayah daratan berupa cekungan dan ditutupi tanaman seperti bakau dan eceng gondok, melindungi daratan dari abrasi. Nah, contohnya rawa di Jambi, Sumatera Barat. Tadi disebutkan melindungi daratan dari abrasi. Apa sih abrasi itu? Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Nah, itu adalah pengertian dari abrasi. D. Laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan
pulau atau benua yang satu dengan lainnya. Ya, ini adalah contoh laut. Laut airnya rasanya asin. Nah, contoh Laut Flores di sebelah utara Pulau Flores, ya. Selat. Apa sih selat? Selat adalah laut sempit yang memisahkan dua pulau yang letaknya berdekatan. Nah, jadi selat ini memisahkan dua pulau yang berdekatan. Contohnya, Selat Sunda yang menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia. Nah, ini adalah contoh Selat Sunda. Jadi dia menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia. Atau bisa juga menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, Selat Sunda. Ya, karena Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu berdekatan. Nah, Teluk. Bagian laut yang menjorok ke daratan. Ini namanya teluk. Kalau kemarin kita bahas tentang tanjung kan. Kalau tanjung itu bagian daratan yang menjorok ke lautan. Kalau ini kebalikannya. Kalau laut yang menjorok ke daratan namanya teluk. Kalau daratan yang menjorok ke lautan namanya tanjung. Nih contohnya Teluk Bayur di Sumatera Barat. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau tanjung itu daratan yang menjorok ke laut, kalau teluk, laut yang menjorok ke daratan. Baik. Sekian penjelasan secara singkat tentang kenampakan alam di wilayah perairan. Misalnya anak-anak belum jelas, belum ngerti, atau masih bingung, bisa searching di Google atau membuka buku pembelajaran IPS. Kalau misalnya nggak punya, bisa pinjam kakak yang kemarin, ya. Atau mau mencari sumber di internet juga boleh. Kemudian, kita lanjutkan dengan tugas. Tugasnya adalah membuat peta pikiran atau peta konsep tentang kenampakan alam di wilayah perairan. Jadi nanti di kertas HVS atau kertas folio bergaris, kalian tuliskan kenampakan wilayah perairan itu ada apa saja. Ya, nah tadi kan sudah disebutkan wilayah perairan itu yang pertama ada danau, kemudian ada laut, sungai, rawa, teluk, kemudian selat. Nah, kalian buat peta pikiran, lalu masing-masing seperti teluk, sungai itu beri penjelasan dan contohnya. Ya, kalau sudah selesai, kalian upload di Google Classroom. Nanti contohnya akan Pak Dwi lihatkan atau Pak ditampilkan di slide berikutnya. Oke, sekian penjelasan dari Pak Dwi. Terima kasih, Tuhan memberkati.